Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dini Apriani dan Anggi Siti Nurzannah akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan umum dan perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1827, ditandai dengan berdirinya Deja Pasce Bank. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Namun, dalam perundingan untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas Belanda pada tahun 1946, ditetapkan bahwa Deja Pasce Bank akan bertindak sebagai bank sentral Indonesia. 2. Sejarah bank pemerintah. Berikut ini adalah sejarah bank-bank milik pemerintah. A. Bank sentral. Bank ini pada mulanya bernama Deja Pasce Bank yang dinasionalisasi tahun 1951. B. Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI pada mulanya berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank. C. Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 atau yang biasa disebut dengan BNI 46. Yang D. Bank Dagang Negara atau BDN. Bank Dagang Negara berasal dari Eskomto Bank. E. Bank Bumi Daya atau BBD. BBD semula berasal dari Netherlands Indies Handelsbank. F. Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bapindo didirikan dengan UU nomor 21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau BIN tahun 1951. G. Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1 yang dasar hukum pendirinya adalah UU nomor 13 tahun 1962. H. Bank Tabungan Negara atau BTN. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. 3. Perkembangan perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Yang A. Deregulasi perbankan di Indonesia tahun 1988 sampai 1996. Paket deregulasi diterbitkan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88. Deregulasi perbankan merupakan suatu keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena keadaan sistem perbankan Indonesia yang belum pulih. Karena sistem perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak mampu mengelola sistem perbankan dengan baik, dan Indonesia memang tidak disadari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Deregulasi ini bertujuan untuk menstabilkan lingkungan perbankan di Indonesia. B. Kondisi saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi yang pada awalnya dilihat hanya sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan di Indonesia sehingga kondisinya saat ini. Krisis perbankan yang demikian parah pada tahun 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk membenahi sektor perbankan guna menstabilkan sistem keuangan dan mencegah krisis muncul kembali. C. Pasca krisis 2008. Rancangan instrumen keuangan berupa subprime mortgage menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Amerika Serikat. Pengalaman krisis keuangan tahun 1998 sampai 2003 membantu dunia perbankan Indonesia mampu bertahan dari krisis 2008. D. Kondisi perbankan terkini. Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang masih terkena dampak dari pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara keseluruhan tetap terjaga pada triwulan 1 tahun 2021 yang dibuktikan dengan posisi pemodalan bank yang cukup solid.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, latar belakang perbankan syariah. Dimulainya diskusi mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi dilaksanakan pada tahun 1980-an. Namun, inisiatif yang lebih spesifik untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Yang kedua, ada sejarah perbankan syariah. Sejarah mencatat Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944 pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu, kondisi perbankan Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan karena Bank Indonesia tidak dapat mengontrol kenaikan suku bunga perbankan. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 Juni tahun 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit. Pada 27 Oktober tahun 1988, pemerintah pun mengeluarkan paket kebijaksanaan pemerintah bulan Oktober atau yang disebut dengan Pakto untuk meliberalisasi sektor perbankan. Meski sudah banyak berdiri bank konvensional, sejumlah bank syariah di daerah juga mulai bermunculan. Pada tahun 1991, Bank Muamalah hadir sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi tahun 1998, Bank Muamalah mampu bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dari ketangguhan Bank Muamalah menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Bank Syariah Mandiri ini merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki BUMN yang terkena dampak krisis tahun 1998. Kehadiran Bank Syariah Mandiri terbukti sukses dan menjadi pendorong munculnya beragam bank syariah lainnya di Indonesia. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait perbankan. Era reformasi dan perbankan syariah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut memberikan rincian, dasar hukum, dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan pedoman bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengubah sepenuhnya menjadi bank syariah. Jumlah kantor layanan syariah dari unit usaha syariah. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan OJK Juli tahun 2019. Secara kuantitas, pencapaian penyebaran kantor individual perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah tumbuh dari tahun ke tahun. Peningkatan ini juga terlihat pada unit usaha syariah berdasarkan laporan tahun 2018 dan 2019. Sama halnya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah kantor pusat dan kantor kas. Perbankan saat ini. Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2021, tepatnya bulan Februari, telah hadir Bank Syariah Indonesia atau BSI yang merupakan hasil merger atau gabungan 3 bank badan usaha milik negara. Di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi tonggak sejarah baru bagi negara ini. Dengan penggabungan bank tersebut, diharapkan Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.